Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi min syururi a'malina. Billah fala hadiya lah. Kita di lagi ya. Kita bertemu ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar lebih dalam tentang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Orang yang pergi ke masjid itu lalu insya Allah sehat walafiat, insya Allah. Orang yang pergi, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, kita yang memilih untuk pergi ke masjid, tetapi jika Allah tidak menginginkan kebaikan buat kita, enggak mungkin jalan kita dipermudah untuk pergi ke masjid. Allah sallallahu alaihi wasallam, yuridillahu bihi khairan faqihu din. Barang siapa yang Allah menginginkan, maka Allah akan fikirkan dia dalam agama. Maka Allah akan permudah jalannya ilmu agama, permudah jalannya untuk belajar Al-Quran. Bikin salat, bikin ibadah ini tidak terasa berat di hati. Ini salah satu tanda bahwa Allah ingin kebaikan buat kita. Baik, bagaimana kalau salat misalnya terasa berat? Itu solusinya apa? Salat terasa berat atau ibadah secara umum terasa berat? Dua alasan. Dua alasan utama. Jika kita cari solusi untuk alasan ini, insya Allah ibadah akan terasa. Ibadah fardu maupun sunnah. Kita bakal bahas hari ini, insya Allah. Apa dua alasan ini? Yang pertama, jarang taubat. Ini yang pertama. Kemudian segerakan taubat. Jadi manusia itu tidak terlepas dari dosa. Kata Imam Anas bin Malik pas berdiri depan kuburan Rasulullah, kullun yu'khadu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa saya perdebatkan, bisa saya perdebatkan pernyataannya, bisa saya salahkan dia, kecuali orang yang di dalam kuburan ini. Jadi orang yang ma'sum saja itu yang tidak berdosa. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua berdosa. Besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, pria, wanita, semuanya berdosa. Tapi bedanya apa? Mana mukmin yang baik dan mukmin yang insya Allah akan baik? Mukmin yang baik itu gerakan taubat. Berdosa langsung taubat. Baik, taubat itu bagaimana caranya? Ada dua cara. Cara dengan lisan. Bisa mengucapkan, ya Allah saya bertaubat. Ya Allah saya mengakui dosa saya ya Allah. Ya Allah saya mengakui kekurangan saya di ini ya Allah. Dan ada cara yang kedua itu salat taubat. Dan ini termasuk salat sunnah yang punya keutamaan yang luar biasa. Kita aja yang berdosa kadang-kadang jarang taubat. Rasulullah yang maksum, yang terhindar dari dosa, selalu salat taubat. Ya, berarti kita harus berbanyak taubat, berbanyak salat taubat, menjadikan salat taubat ini sebagai kebiasaan. Ini alasan yang pertama. Kenapa ibadah kadang-kadang terasa berat? Alasan yang kedua itu karena kadang-kadang kita ada dosa rutin. Dosa yang kita lakukan setiap hari. Dosa yang kita anggap sepele. Padahal ini dosa besar. Padahal ini dosa yang memang kecil, mungkin kecil, tetapi karena dilakukan secara rutin, karena dilakukan secara setiap hari, maka bikin hati kita tidak menerima ibadah lagi. Dosa, biasanya dosa kecil. Biasanya seperti apa? Marahi anak tanpa alasan, misalnya. Yang anak, kita marahi dia tanpa alasan. Karena stres di kerja, dimarahi dia tanpa alasan. Padahal dia nggak bersalah. Ini dosa kecil. Dan bisa kadang-kadang dilakukan secara rutin. Apalagi, buka IG. Lihat misalnya foto yang tidak boleh dilihat. Hal-hal yang Allah haramkan. Walaupun niatnya bukan buka IG untuk lihat foto ini. Tetapi foto ini muncul. Ini dosa yang kita lakukan secara rutin. Dua alasan ini bikin ibadah terasa berat. Maka kita harus cari solusi. Supaya ibadah fardu terasa ringan, terasa membahagiakan hati kita. Dan ibadah sunnah juga
terasa ringan dan terasa insya Allah sangat mudah dilaksanakan. Jadi yang pertama, jadikan hari ini hari perubahan. Habis balik di rumah, habis balik ke rumah, coba hitung sendiri. Kira-kira apa dosa rutin yang setiap hari saya lakukan? Pasti ada. Saya yakin pasti setiap orang dari kita bakal ketemu minimal 1 atau 2 dosa. Baik. 2, tanya diri sendiri. Kapan terakhir kali saya taubat? Berapa? 2 hari yang lalu? 3 hari yang lalu? Seminggu yang lalu? Kalau lebih dari sebulan tidak taubat berarti ada yang tidak beres. Rasulullah aja yang maksum, yang terhindar dari dosa, setiap hari taubat 100 kali. Rasulullah. Baik, berarti kalau kita taubatnya sekali sebulan, berarti ada yang salah. Ini 2 pertanyaan yang perlu kita tanya kepada diri sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita bakal membahas salat sunnah dan keutamaan salat sunnah dan jenis-jenis sunnah. Tetapi yang saya ingin sampaikan dulu bahwa kita ini kalau misalnya diundang bertemu dengan presiden atau bertemu dengan raja, biasanya ada protokol kan? Biasanya ada protokol. Bahkan di setiap istana itu ada yang namanya tim protokol, ya, yang memperhatikan tamu presiden itu harus masuk dari gerbang mana, terus kalau makan di mana, siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk di akhir, itu namanya protokol. Kalau kita diundang ketemu presiden atau raja misalnya, pasti harus memperhatikan protokol ini. Dan pasti kita sangat perhatian terhadap baju kita pas kita bertemu presiden atau raja. Pasti kita sangat perhatian terhadap ucapan kita pas kita bertemu orang penting itu. Baik, itu raja. Kalau raja panggil atau presiden panggil, pasti kita memenuhi panggilan. Masa diundang ke istana misalnya, bilangnya lah, saya lagi sibuk, saya lagi rebahan. Nggak mungkin kan? Diundang ke istana, pasti pergi. Baik, kita sebagai orang muslim diundang setiap hari 5 kali sehari. Diundang setiap hari 5 kali untuk bertemu bukan hanya raja, tetapi raja para raja, Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Dengan raja dunia aja yang sama-sama kita hamba Allah, kita langsung perhatian, kita langsung penuhi panggilannya. Bagaimana dengan raja para raja? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita pergi dan ketemu raja para raja. Bertemu raja para raja bagaimana? Allah Subhanahu wa taala di salat. Salat itu pertemuan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah boleh? Apakah pantas kita pas bertemu pencipta langit dan bumi, kita masih memikirkan urusan duniawi? Enggak pas kan? Enggak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu Allahu Akbar. Mulai baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Langsung muncul di benak kita cicilan yang belum dibayar. Langsung muncul di benak kita masalah dengan istri. Langsung muncul di benak kita masalah dengan anak, sekolah anak bagaimana, cicilan sekolah anak. Itu semuanya kita pikirkan pas kita ketemu dengan pencipta langit dan bumi. Berarti kesimpulannya salat kita tidak sempurna. Ini masalahnya dan ini bahayanya. Salat kita tidak sempurna. Bahkan ketika para malaikat mengangkat laporan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit, Allah melihat laporan amalan kita. Salatnya tidak sempurna. Kira-kira apa yang Allah lakukan? Apakah langsung Allah menjatuhkan kita hukuman atau langsung kita dicap pendosa? Enggak. Allah Maha Pengampun dosa. Allah memberi kita satu kesempatan tambahan untuk melengkapi, untuk menyempurnakan ibadah wajib kita yang kurang, yaitu sunnah. Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Hal li'abdi min nawafil?" Apakah hambaku ini yang salatnya tidak sempurna, apakah dia melakukan nawafil? Apakah dia salat sunnah? Apakah dia salat qabliyah ba'diyah? Apakah dia zikir setelah salat? Jika iya, maka salatnya dihitung sempurna. Jika tidak, sayangnya salatnya dihitung tidak sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita yang tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena masih memikirkan masalah duniawi, pas kita bertemu dengan Allah, Allah masih memberi kita kesempatan
untuk melengkapi kekurangan kita ini. Memberi kita kesempatan untuk mencoba lagi. Apa kesempatan itu? Salat sunnah. Salat qabliyah dan ba'diyah. Jadi sebenarnya sunnah itu kita yang paling butuhkan sunnah. Kita butuhkan, sangat butuhkan sunnah untuk melengkapi ibadah kita yang kurang. Puasa sunnah melengkapi puasa wajib yang kurang. Salat sunnah melengkapi salat wajib, salat fardu yang kurang. Sedekah melengkapi zakat kita yang kurang. Kita paling membutuhkan ibadah sunnah, Bapak-bapak. Makanya hari ini, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang keutamaan salat sunnah. Dan salat sunnah itu bagaimana dilaksanakan dan apa keutamaannya, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau tidak, berapa rakaat, apa artinya sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Baik, bismillah. Dalam urusan sunnah, salat sunnah itu ada dua jenis, Bapak-bapak. Yuk kita hafal bersama. Dua jenis. Sunnah muakkadah itu jenis pertama. Artinya sunnah yang dikokohkan. Sunnah yang Rasulullah selalu melaksanakannya. Selalu, setiap hari. Dan ada jenis yang kedua. Sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang tidak dikokohkan. Alias Rasulullah kadang-kadang melakukannya dan kadang-kadang tidak melakukannya. Ada dua jenis ini. Sunnah muakkadah itu pasti ada pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena Rasulullah jarang sekali meninggalkannya. Berarti Rasulullah tahu kalau di dalam sunnah muakkadah ini ada pahala yang sangat besar. Sunnah ghair muakkadah ada pahalanya juga. Tetapi pahala sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan lebih besar. Makanya kita, prioritas utama kita adalah sunnah muakkadah. Sudah alhamdulillah mencapai tingkat melaksanakan semua sunnah muakkadah, baru kita pindah ke sunnah ghairu muakkadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah itu ulama besar, Bapak-bapak. Ulama besar. Kita belajar sebagian besar dari agama kita ini, dari ilmu hadis, dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kullu yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira al-faridah." Tidaklah seorang muslim mendirikan salat sunnah ikhlas setiap hari selain fardu 12 rakaat. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah akan bangun rumah buat dia di surga. Masya Allah. Jadi jumlah rakaat sunnah yang kita perlu laksanakan setiap hari itu 12. Kira-kira kalau kita sudah punya rumah di surga, kita masuk surga enggak? Ya punya rumah insya Allah masuk surga. Betul? Setiap hari kita melaksanakan 12 rakaat ini, setiap hari dibangun untuk kita rumah di surga. Setiap hari semakin meningkat kemungkinan kita masuk surga. Kesempatan kita masuk surga. Berkat salat sunnah. Berkat qabliyah ba'diyah. Baik, 12 rakaat itu pembagiannya bagaimana? 12 rakaat. Ada 5 kali salat dan 12 rakaat sunnah. Baik, yang pertama subuh. Subuh itu sebelum subuh ada qabliyah 2 rakaat. Jadi 2. Baik. Kemudian ada isya. Isya ba'diyah 2 rakaat, ya. Kemudian ada maghrib. Ba'diyah 2 rakaat juga. Betul kan? Begitu berapa? 6 jumlahnya. Asar tidak ada. Zuhur qabliyah berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Ba'diyah berapa rakaat? 2. Baik, 2. Ini yang muakkadah. Nanti dijelaskan detailnya ya. Kadang-kadang 4 kan, kadang-kadang kita lihat 4 sebelum, 4 setelah. Nanti itu dijelaskan. Tapi yang muakkadah 2. Jadi jumlahnya 12, Bapak-bapak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini setiap hari, Allah akan bangun untuk dia rumah di dalam surga. Baik, ini untuk yang muakkadah. Muakkadah itu adalah sunnah yang dikokohkan. Sunnah yang pasti, ya. Baik. Ada juga contoh sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang tidak dikokohkan. Sunnah yang kadang-kadang Rasulullah melaksanakannya, kadang-kadang tidak. Seperti apa? Seperti 2 rakaat sebelum zuhur. Kan 4 Ustaz? Betul, 4 itu yang muakkadah, yang dikokohkan. Tetapi kalau misalnya ada satu hari waktunya mepet,
Ada satu hari tidak sempat salat 4 rakaat. Boleh nggak salat 2 rakaat? Boleh, tidak masalah. Tetapi lebih besar pahalanya kalau salat yang muakkadah, yang 4 rakaat. Jadi ada hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Ini ulama besar. Kalau Umar bin Khattab ulama dan pemimpin, ya. Ada ilmunya, ada politiknya, ya. Tetapi Ibnu Umar itu ilmu saja, murni ilmu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Bahkan sahabat-sahabat yang lebih tua dari Ibnu Umar, biasanya kalau ada persoalan dalam agama, dalam fikih, tanyanya ke Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Karena benar-benar menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya dalam ilmu. Jadi Ibnu Umar mengatakan, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri. Jadi ada satu hari dia menemani Rasulullah dari pagi sampai malam. Jadi Shallaitu, saya salat bersama Rasulullah raka'ataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Ini sunnah ghairu muakkadah. Ya, yang muakkadah 4 rakaat. Mungkin hari itu mereka terlalu sibuk misalnya. Mungkin hari itu mereka ada urusan lain seperti ini. Wa raka'ataini ba'duha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi Bapak-bapak, kalau soal salat zuhur itu yang muakkadah 4 sebelum, 2 setelah, muakkadah. Taib, yang ghairu muakkadah 2 sebelum, 2 setelah. Ada juga 4 sebelum, 4 setelah. Baik, jadi ada beberapa cara untuk melaksanakan qabliyah dan ba'diyah zuhur. Yang dilaksanakan selalu oleh Rasulullah 4 sebelum, 2 setelah. 4 qabliyah, 2 ba'diyah. Baik, bismillah. Ini salat subuh, ini salat zuhur. Bagaimana dengan salat subuh? Salat subuh ini merupakan salat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh ditinggalkan 1 kali saja. Sepanjang umurnya. Dan itu pun ada alasannya, ada ceritanya, ada hikmahnya. Nanti bisa kita cerita insyaallah. Tetapi selain 1 kali ini tidak pernah ditinggalkan. Bukan hanya salat subuh, sunnah subuh tidak pernah ditinggalkan. Sunnah subuh apa? Qabliyah atau ba'diyah? Qabliyah 2 rakaat. Kata Rasulullah, raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Atau wa ma 'alaiha. 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi As-Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan satu hadis. Qalat, mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala raka'atai al-fajr. Tidak ada salat sunnah yang lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga daripada 2 rakaat fajar, atau yang 2 rakaat qabliyah fajar, 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Salat subuh itu bisa kita sebut subuh, bisa kita sebut fajar, ya. Itu 2 nama untuk salat yang sama, ya. Taib. Jadi ini sunnah yang Nabi Muhammad tidak pernah tinggalkan. Sebenarnya sepanjang umur Nabi Muhammad ada 2 sunnah yang benar-benar tidak pernah ditinggalkan. Mau perang, mau musafir, mau sakit, tidak pernah ditinggalkan. 2. Salah satunya qabliyah subuh. Dan ada satu lagi, ada yang tahu? Witir, betul sekali, Masya Allah. Salat witir. 2 ini tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Disunnahkan Bapak-bapak ketika salat qabliyah subuh itu untuk salat yang ringan saja. Jangan lama-lama di qabliyah subuh. Raka'atani khafifatani thaqilatani fil mizan. 2 rakaat yang ringan dilaksanakan tetapi berat di timbangan. Ini sifat 2 rakaat qabliyah subuh. Maka disunnahkan untuk salat qabliyah subuh yang cepat, jangan lama. Bahkan qabliyah subuh itu boleh kita tidak membaca doa iftitah. Boleh di qabliyah subuh kalau tidak membaca doa iftitah aman, enggak masalah. Ini apa definisi salat khafifatani, salat 2 rakaat yang ringan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita
Lanjut. Bismillah. Ada juga satu hal yang hadis yang mungkin jarang diketahui oleh kita semua ya. Mungkin hadis ini mengejutkan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah." Salat terbaik seorang hamba itu yang di rumahnya, kecuali salat fardu. Ini hadis yang banyak tidak diketahui banyak orang. Jadi disunnahkan kalau bisa, kalau memungkinkan, salat qabliyah ba'diyah itu di rumah, bukan di masjid. Gak apa-apa, tidak haram kalau di masjid ya, itu disunnahkan saja ya, disunnahkan. Jadi kalau misalnya kita berangkat ke masjid dari rumah, azan, boleh, sangat boleh kita salat qabliyah subuh di rumah. Terus ke masjid salat fardu. Boleh kita misalnya mau salat ba'diyah, ba'diyah zuhur misalnya. Kita balik dari masjid, terus salat ba'diyah di rumah. Boleh, memang Rasulullah selalu lakukan seperti ini. Tetapi harus juga kita mengenal diri sendiri ya. Saya sendiri tidak salat di rumah yang qabliyah dan ba'diyah. Kenapa? Saya kenal diri sendiri. Kalau saya balik ke rumah, mungkin saya lupa salat ba'diyah. Makanya lah salat di masjid saja, biar enggak lupa. Seperti ini. Makanya itu pilihan buat kita. Kalau antum tahu antum tidak bakal lupa, maka salat ba'diyah di rumah saja. Salat qabliyah di rumah saja. Bahkan Rasulullah sebutkan bahwa rumah yang tidak didirikan salat di dalamnya itu rumah yang mirip kuburan. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan karena tidak ada salatnya. Jadi boleh, nggak masalah, dari waktu ke waktu kita salat qabliyah ba'diyah di rumah supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar ada qabliyah ba'diyah enggak? Enggak kan? Enggak. Yang muakkadah enggak? Kita kan sudah sepakat ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Yang muakkadah tidak ada qabliyah ba'diyah. Yang ghairu muakkadah ada 4 rakaat sebelum asar. Ini bak kalau kita mau naik tingkat, ya, naik jabatan. Ya, kalau kita sudah beres yang muakkadah, sudah beres 5 waktu di masjid insyaallah, sudah beres muakkadah semua, baru bak kita naik ke ghairul muakkadah. Lah, saya ingin sempurna. Tetap salat qabliyah asar 4 rakaat boleh. Tetapi ini tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, "Rahimallahu mri'in shalla qabla al-'asri arba'ah." Sesungguhnya Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Ada pahalanya yang besar juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maghrib sunnahnya apa? Ba'diyah, betul kan? Ba'diyah 2 rakaat. Ba'diyah 2 rakaat. Ini yang muakkadah. Baik. Dan juga ada satu hadis. Kata Rasulullah, "Sallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib buat yang mau salat. Jadi kalau kita, sekali lagi kita mau naik tingkat, kita mau yang sempurna sekali, boleh kita salat qabliyah maghrib juga. Tapi ini ghairu muakkadah. Jadi penting sekali di otak kita jelas petanya gitu. Ini muakkadah, ini 1, 2, 3. Yang ghairu muakkadah 1, 2, 3. Boleh kita harus sesuaikan di otak kita biar kita tidak bingung gitu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Isya juga sama seperti maghrib. Ada ba'diyah 2 rakaat, ini yang muakkadah. Tetapi ada juga satu yang ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum Isya. 2 rakaat sebelum Isya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak kelamaan hari ini dan biar kajiannya yang singkat tetapi benar-benar bermanfaat, kita mungkin sampai sini dulu dan kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada bapak-bapak yang mau tanya jawab, teman-teman yang mau tanya jawab, yakni mau tanya-tanya, boleh dipersilahkan. Kita ambil 1 atau 2 pertanyaan saja karena waktunya agak terbatas. Barakallahu fiik. Tamam, tafadhal.
Hmm. Tamam. Barakallahu fikum. Taib, itu sebenarnya ada hadisnya, ya. Ada satu hari di mana Rasulullah sudah selesai salat subuh di masjid. Kemudian ada satu orang di masjid yang salat 2 rakaat lagi. Jadi Rasulullah tunggu sampai dia selesai salat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, kok salatnya 4 rakaat? Kok salatnya 4 rakaat, 2 subuh, 2 setelah subuh? Kata orang itu, saya telat salat qabliyah subuh. Maka saya melaksanakan qabliyah subuh langsung setelah fardu, langsung setelah subuh. Dan Rasulullah mengakui perbuatannya. Maka sunnah itu, apa yang Rasulullah perintahkan atau apa yang Rasulullah akui. Jadi ada beberapa hal yang Rasulullah tidak melakukan, tetapi Rasulullah akui, Rasulullah setujui, termasuk sunnah juga. Maka diperbolehkan jika kita telat qabliyah subuh, kita langsung laksanakan qabliyah subuh setelah salat subuh. Tetapi normalnya sebelum, namanya qabliyah. Qabliyah itu dari bahasa Arab qabl. Qabl artinya sebelum, ya, qabliyah. Maka normalnya qabl. Normalnya sebelum. Tapi ada pengecualian kalau telat. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya lagi? Langsung, langsung. Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Barakallahu. Dikira salat fardu. Baik, Masya Allah, dua pertanyaan yang sangat penting. Yang pertama, jika kita misalnya kapan kita salat qabliyah? Apakah harus nunggu azan selesai dulu atau bisa pas Allahu Akbar? Taib, bagusnya, idealnya nunggu azan selesai dulu. Kenapa? Karena disunnahkan kita ulangi sama azan. Tetapi kalau misalnya mau melaksanakan pas setelah Allahu Akbar, tidak haram, aman, boleh. Karena pas kata Allahu Akbar waktu azan sudah masuk, waktu salat sudah masuk, maka boleh. Tapi idealnya kalau mau yang sempurna, nunggu azan dulu biar dapat pahala mengulangi sama muazzin seperti ini. Taib. Pertanyaan yang kedua, jika kita sedang salat ba'diyah, kemudian ada yang numpuk punggung kita misalnya mau ikut salat, dikira salat fardu. Jadi kesimpulannya saya salat ba'diyah dan yang belakang salat fardu. Itu hukumnya bagaimana? Ada kaidahnya dalam Islam. Ikhtilafu niyatil imami wal ma'mum la yufsidus salat. Perbedaan niat antara imam dan makmum tidak membatalkan salat. Jadi boleh saja salatnya dilanjutkan dan antum selesai ba'diyah dan dia lanjut 2 rakaat lagi atau 1 rakaat lagi, tergantung dia salat apa, ya. Jadi ini tidak membatalkan salat. Niat misalnya imam niatnya salat maghrib, tetapi misalnya makmum niatnya salat qabliyah, boleh, nggak masalah, nggak masalah. Bas aman salatnya insyaallah sah. Tamam, barakallahu fikum. Bagaimana? Imam, tafadhal. Ya, betul. Hmm. Betul, masih boleh qabliyah. Aman, masih boleh qabliyah. Betul, walaupun waktunya udah lewat masih boleh qabliyah insyaallah. Jadi yang penting qabliyah itu dilaksanakan sebelum kita salat fardu. Itu tolok ukurnya. Sebelum kita melaksanakan salat fardu. Bas. Bas, bagaimana? Baik, bismillah. Mungkin kita sampai di sini dulu. Semoga insyaallah ada kesempatan lagi untuk kita bertemu dan melanjutkan pembahasan kita. Semoga bermanfaat insyaallah. Baik, خلاص. Barakallahu fikum. Syukran. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa, ya. Kita akhiri dengan doa. Bismillah. Semoga insyaallah doa ini mustajab, karena doa setelah perbuatan baik, setelah amalan baik itu kemungkinan besar mustajab. Dan hadir majlis ilmu itu termasuk perbuatan baik, termasuk amalan baik. Maka gunakan kesempatan ini untuk banyak berdoa dan banyak aminin.
Dan setelah kita selesai berdoa, kalau antum mau doa sendiri, ada masalah, ada curhat, ada yang mau antum sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan ini, kesempatan terbaik ini. Teman, barakallahu fikum. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة سيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رب أعني ولا تعن علي، واهدني ويسر الهدى إلي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومراة غير مغز ولا فاضح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. آمين يا رب العالمين. ما شاء الله، بارك الله فيك.